Hai, kembali lagi di ZF Film. Selamat mendengarkan dongengan yang sangat tidak bermanfaat ini. Tapi saya harap waktu Anda bermanfaat setelah menonton video ini. Saya akan mengingatkan kembali bahwa konten ini adalah full spoiler. Jadi, jika ada yang belum menonton filmnya, saya sangat menyarankan untuk menonton filmnya terlebih dahulu. Dan jika kalian malas nonton filmnya, ya nggak apa-apa sih. Silakan tonton video ini. Film Death Made a Mess disutradarai oleh Bill Watterson dan diperankan oleh Nick Thune sebagai Death, Maira Rohit Kumbhani sebagai Annie, Adam Bass sebagai Gordon, Kirsten Fagnes sebagai Jen, Stephanie Elnin sebagai Bryn. Film ini mengisahkan tentang seorang laki-laki yang berusia 30 tahun. Dan ia membuat labirin dari kardus di ruang tamu rumahnya. Akan tetapi labirin itu malah menjadi malapetaka bagi Dev dan teman-temannya. Jika belum subscribe, silakan subscribe di bawah ya. And silakan tonton sampai habis. Film dimulai dengan menampilkan seorang yang bernama Dev. Ia sedang diwawancari oleh temannya sendiri. Dev ini berusia 30 tahun, yang memiliki suatu kebiasaan, yang apabila mengerjakan suatu pekerjaan, tidak pernah selesai. Dan kali ini ia berkeinginan untuk membuat sesuatu yang akan membuat semua orang takjub. Dan pada suatu hari, pacar Dev yang bernama Annie datang ke rumah Dev. Annie sangat kebingungan mencari Dev, yang tidak ada di rumahnya. Akan tetapi, dia hanya mendengar suara Dev. Dan setelah dicari-cari, Annie menemukan sumber suara Dev yang berasal dari dalam kardus-kardus yang ada di suatu ruangan. Dan Dev bilang kepada Annie bahwa dirinya terjebak di dalam labirin kardus yang dia buat sendiri. Dan sudah 3 hari Dev di dalam sana. Dan Annie bilang kepada Dev untuk merobohkan kardus itu. Akan tetapi Dev melarangnya, karena jika Annie merobohkan kardus itu, dia tidak bisa keluar. Dan Annie sangat penasaran apa yang ada di dalam kardus itu. Dan Annie meminta izin Dev untuk masuk ke dalam kardus itu. Akan tetapi Dev melarangnya. Kemudian Dev menyuruh Annie untuk menelpon teman Dev, yaitu Gordon. Dan Gordon akhirnya datang. Gordon yang melihat kardus kecil itu, tetapi bisa dimasuki oleh manusia pun bingung. Hingga akhirnya Gordon memanggil teman-temannya dengan mengatakan bahwa Dev sedang tersesat di dalam labirin kardus yang dia buat sendiri. Kemudian teman-temannya itu datang dengan beramai-ramai. Dan salah satu teman Dev sangat antusias dengan membawa seperangkat alat syuting dan akan membuat film dokumenter penyelamatan Dev. Kemudian teman-teman Dev ini memaksa masuk ke dalam labirin kardus itu. Akan tetapi Dev melarangnya, karena di dalam labirin itu terdapat banyak jebakan yang telah Dev buat sendiri. Jebakan itu sangat berbahaya dan bisa mengancam nyawa mereka semua. Akan tetapi teman-teman Dev tidak percaya dengan omongan Dev. Dan akhirnya mereka tetap memaksa masuk labirin itu, sembari Annie yang sedang menyiapkan alat untuk membantu Dev keluar. Lalu Annie pun langsung masuk ke dalam labirin itu. Dan ternyata teman-temannya itu juga ikut masuk. Dan ketika mereka semua masuk, teman-teman Dev dibuat kaget sekaligus kagum dengan ruangan yang sangat luas di dalam kardus yang kecil. Dan setelah itu, mereka masuk lebih dalam. Dan ternyata labirin itu mempunyai banyak sekali ruangan di dalamnya. Di ruangan pertama, Annie menemukan banyak kartu remi yang tergantung. Dan di ruangan selanjutnya, Annie menemukan banyak sampah kertas yang keluar dari dalam mulut sebuah patung. Patung itu juga terbuat dari kardus. Setelah itu, Annie dan teman-temannya pun mulai merangkak masuk. Namun tiba-tiba muncul sebuah burung origami yang sangat besar dan bisa bergerak sendiri. Kemudian burung itu menyerang Annie dan teman-temannya. Mereka semua pun takut. Dan ketika mereka mencari jalan keluar, pintunya tiba-tiba tertutup.
Tapi untungnya Annie mempunyai sebuah ide untuk masuk ke dalam mulut sebuah patung itu. Dan Annie dan teman-temannya itu akhirnya selamat dari serangan burung origami itu. Dan mereka pun tiba di sebuah ruangan. Teman Annie yang bernama Jen tidak sengaja menginjak sebuah ranjau yang seketika itu muncul sebuah kapak dan memenggal kepala Jen. Dan betapa terkejutnya Jen ketika yang keluar bukan darah, akan tetapi malah keluar kertas kecil yang berwarna merah. Dan semua teman-temannya pun ikut kaget sekaligus panik melihat Jen. Sementara itu, di ruangan lain, teman-teman Dev yang bernama Greg dan Brin sedang berjalan-jalan di ruangan lain. Tanpa mereka sadari, di ruangan ini juga terdapat jebakan atau ranjau. Dan tanpa disadari juga, Greg tidak sengaja menyandung sebuah tali, dan Greg pun langsung game over. Brin yang melihat kejadian itu sangat ketakutan dan langsung lari. Dan untungnya Brin bertemu dengan Annie dan teman-teman yang lainnya. Brin kemudian menceritakan apa yang dialaminya bersama Greg. Kemudian mereka pun berjalan kembali sampai pada suatu ruangan. Dan mereka menemukan jejak kaki yang sangat aneh, yang nampaknya bukan jejak kaki manusia, karena berwarna pink. Lama-kelamaan, mereka semua takut dan sedikit frustasi. Lalu Annie berinisiatif untuk merobek kardus di sebelahnya. Dan akhirnya, mereka semua masuk ke dalam lubang itu, terkecuali Brin. Brin tertinggal dan disambar oleh sebuah monster kardus. Teman-temannya pun berteriak dan ketakutan. Kemudian mereka pun pergi ke ruangan selanjutnya. Dan tiba-tiba Dev pun muncul, entah dari mana datangnya. Dan Dev berkata kepada mereka semua, bahwa monster kardus itu akan terus mengikuti dan mengejar teman-temannya. Kemudian Dev mengajak mereka semua untuk ke ruangan yang lain di labirin itu. Dan setelah sampai di ruangan itu, Dev menyuruh teman-temannya untuk masuk ke dalam kotak kardus. Dan ketika mereka masuk, seketika berubah menjadi manusia kardus yang unik dan sangat aneh. Dan tak disangka, monster kardus itu pun masuk ke dalam kotak itu. Akan tetapi monster itu tetap menjadi besar dan sangat mengerikan. Sontak membuat mereka semua takut dan lari ke sebuah ruangan. Dan untungnya mereka berubah menjadi manusia biasa lagi. Dan dengan cekatan, Dev langsung menutup pintu itu dengan sebuah kain, agar monster kardus itu berhenti mengikutinya. Dan usaha Dev berhasil. Monster kardus itu tidak melihat mereka dan berhenti mengikuti Dev dan kawan-kawannya. Selanjutnya mereka berjalan menuju ke ruangan aneh, yang dimana ruangan ini tidak pernah dibuat oleh Dev. Dan rupanya, ruangan-ruangan di dalam labirin ini bisa hidup, dan itu di luar dugaan Dev. Dan mereka semua berjalan di ruangan aneh-aneh itu, hingga melalui ruangan yang penuh cahaya, dan ada juga ruangan TV, yang membuat mereka menjadi hitam putih, seperti di dalam TV jadul. Hingga pada akhirnya, mereka sampai pada ruangan yang mirip dengan surabi lembit santan putih. Anjir. Dan ketika di ruangan ini, semua orang terhipnotis, ingin masuk ke dalamnya. Namun dengan cepat, Dev melarangnya, karena di ruangan itulah yang membuat tangan Dev menjadi kardus. Singkat cerita, mereka melanjutkan perjalanannya sampai akhirnya menemukan jalan keluar. Dan betapa kagetnya mereka, ketika sudah keluar, ternyata labirin ini berkembang menjadi tambah besar, sampai-sampai melahap rumah Dev. Dan mereka pun kebingungan sambil berdiskusi mencari solusi. Sembari mereka semua mengeluarkan semua peralatan yang bisa mereka gunakan. Kemudian teman-teman Dev bertanya, apakah labirin ini mempunyai pusat? Dan Dev menjawab, bahwa labirin ini tidak mempunyai pusat. Lalu teman-teman dari Dev menyuruh Dev untuk membuat pusat energi, agar bisa menghancurkan labirin itu. Kemudian Dev menyetujuinya, lalu mereka berjalan ke ruangan selanjutnya. Di ruangan ini, mereka melihat Brin yang tadi disambar oleh monster kardus. Dan ternyata wajah dan tubuh Brin sudah menjadi manusia kardus. Dev melarang teman-temannya untuk mendekati Brin,
yang sudah berubah menjadi manusia kardus. Dev hanya menyuruh teman-temannya agar menjaganya saja. Sembari Dev dan Annie membuat pusat energi di ruangan lain. Dan setelah Dev dan Annie membuat pusat energi, Dev memberi Annie sebuah pedang untuk merobek kardus itu. Dan betapa kagetnya, tiba-tiba Brin berubah menjadi sosok tangan raksasa. Dan dengan rasa takut, teman-teman Dev melempar tali agar tangan itu tidak menyerang mereka. Dan saat Dev berhasil menembus kardus itu, tiba-tiba tangan raksasa itu menarik tali ke bawah, dan talinya nyangkut di kaki kameramen teman Dev. Dan ia pun terseret ke bawah sana. Aduh, kasihan cok. Teman-teman Dev yang amat sangat ketakutan, akhirnya pergi menyusul Dev, dan meninggalkan kameramen itu begitu saja. Dan untungnya, Dev berhasil membuat sumber energi dan menyalakannya. Sumber energi itu terus berputar, disertai kilatan petir. Lalu Dev menghancurkan sumber energi itu dengan sebuah pedang. Dan seketika bangunan-bangunan kardus itu satu persatu roboh. Dan pada akhirnya, mereka semua keluar dari balik tumpukan kardus. Akan tetapi yang mengenaskan, tangan Dev tetap menjadi kardus, dan juga keberadaan teman-teman mereka yang hilang tidak bisa kembali ke dunia nyata lagi. Hingga pada akhirnya, mereka semua membuang tumpukan kardus itu di tong sampah pinggir jalan. Dan di akhir film, muncul monster kardus yang sebelumnya ada di dalam labirin itu. Dan juga muncul burung origami kecil yang bisa terbang. Dan film pun selesai. Oke, pesan yang saya tangkap dari film ini adalah jangan bermain kardus, karena nanti kalian akan terjebak di dalamnya. Canda guys, canda. Oke guys, bila ada kritik dan saran, dan barangkali ada yang mau request film, bisa tulis di bawah ya guys. And see you the next video.